Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, terutama kalian yang sekarang duduk di kelas 12, bersama video ini Bapak memberikan pengantar berkaitan tentang materi kalian di semester 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menuntut ilmu, seperti kita ketahui, adalah segala aktivitas yang baik dan diutamakan sebagaimana ada pada sebuah hadis yang artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Demikian mulianya orang yang menuntut ilmu sehingga mereka disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Berkaitan dengan hal itu, Bapak sebagai guru agama kalian akan memberikan sedikit kesimpulan berkaitan tentang beban belajar kalian di semester 1. Nah, ini ada 6 bab ya. Bab pertama berkaitan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi, yang mana di dalamnya kita bisa melihat di Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Yunus, Quran surat Al-Kahfi, dan satu pemahaman bahwa kita di mana kita hidup ada berbagai macam agama, maka kita tidak boleh mencampur adukkan agama satu dengan aturan agama yang lain. Kemudian anakku, untuk bab berikutnya yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja. Di Al-Quran kita bisa temukan tentang Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat ke-58 di ayat 11, tentang sikap melapangkan dalam bermajelis. Dalam bekerja hendaknya kita sebagai seorang muslim harus membuat perencanaan yang baik, sehingga berharap hasilnya akan juga baik. Dan dalam kita beramal, hendaknya kita memiliki bekal ilmu dan iman, sehingga terarah apa yang kita lakukan. Dan tidak kalah penting, kita harus berniat apapun yang kita lakukan itu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, maka kita sebagai seorang mukmin wajib hukumnya untuk selalu mencoba meningkatkan produktivitas kita. Masuk kepada bab ketiga, yaitu iman kepada hari akhir, bahwa kita seorang mukmin dan muslim harus meyakini sepenuh hati bahwa dunia akan berakhir. Dan tanda-tanda kiamat itu ada dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar, yang kesemuanya nanti akan kita jabarkan dalam pembelajaran kita. Dan di sini Bapak sampaikan juga ada dua minimal nama lain dari kiamat, yaitu Yaumul Haqqah dan Yaumul Mizan. Dan satu amalan bagi kita yang saat ini hidup di akhir zaman, maka setiap hari Jumat kita bisa membaca suratul Al-Kahfi. Dan pada anak-anak Bapak memberikan tugas mereka untuk menghafal, menambah hafalan surah mereka, yaitu suratul Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka sudah menjalani tugas tersebut dengan baik. Bab berikutnya yaitu bab 4, yaitu berkaitan dengan perilaku terpuji. Ada 3 yang diharapkan kita bisa, yaitu yang pertama adil, yaitu artinya sama berat, di mana memberikan sesuatu itu harus sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah ridho,
yaitu menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga, yaitu amal solih, yang berarti perbuatan baik, suatu perbuatan kebajikan yang dilandasi iman dan bertujuan mendapatkan ridho Allah semata. Kemudian bab kelima, yaitu munakahat atau pernikahan. Nah, pada bab ini adalah bab yang sangat panjang yang Bapak akan jelaskan, di mana anak-anak nanti akan Bapak berikan beberapa ayat yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Yang pertama, Quran surat Ar-Rum, dia Quran surat ke-30 ayat 21, dan juga Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Yang keduanya menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Kemudian bisa juga kalian kunjungi atau kalian baca dan ditadaburi juga Quran surat An-Nisa ayat 4. Di sana berkaitan tentang mas kawin dan kewajiban suami istri. Dan juga ada tentang 23, di ayat 23-nya itu berkaitan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan pada Quran surat At-Tolaq ayat 7 itu berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Dan pada ayat yang terakhir yaitu Quran surat An-Nisa ayat 34 itu berkaitan dengan kewajiban suami dan istri dalam bingkai pernikahan, yang mana kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama dalam kehidupan kita. Kemudian subbab dari pernikahan di sini Bapak sampaikan tentang perceraian. Beberapa poin yang Bapak catat bahwa perceraian itu adalah perbuatan halal tetapi hal yang dibenci oleh Allah. Ini ada dalam al-hadis. Kemudian talak itu adalah ucapan talak dari suami kepada istri. Itu ada dua, ya. Talak raj'i di mana suami boleh rujuk, dan talak ba'in di mana harus akad lagi atau nikah lagi. Kemudian fasak, yaitu pembatalan nikah karena suatu sebab. Yang berikutnya khulu, yaitu talak dari suami ke istri dengan jalan memberikan tebusan atau mengembalikan mas kawin yang keduanya sudah menyetujuinya. Yang berikutnya yaitu li'an, sumpah suami karena menuduh istrinya berzina, dan tuduhan ini sudah terpenuhi, ya, ada saksi, ada 4 saksi dan seterusnya. Kemudian ila, yaitu sumpah suami kepada istri bahwa dia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Dan yang terakhir itu adalah istilah zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istri seperti ibunya. Kemudian sub pokok bahasan yang berikutnya adalah iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi istri karena ditinggal mati atau bercerai. Nah, ada beberapa hitungan iddah. Yang pertama, karena suami wafat, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah yang berikutnya yaitu sampai anak yang dikandungnya lahir. Nah, ini dijelaskan pada Quran surat At-Tolaq ayat 4. Dan yang berikutnya karena tolak, fasak atau hulu. Nah, bagi yang belum bercampur itu ada masa iddahnya, tidak ada masa iddahnya. Ya, jadi ketika sudah cerai langsung bisa menikah. Ini dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Dan di sub terakhir di bab pernikahan adalah rujuk. Rujuk itu adalah kembalinya ikatan pernikahan yang sah seperti dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah di ayat 228. Nah, anak-anakku semua, jadi video yang Bapak buat ini hanya pengantar, hanya memberikan beberapa kata kunci yang insya Allah kalau kalian ikuti dengan baik, ditadaburi, dan kemudian kita mencari pengayaan literasi dari berbagai sumber,
Bapak yakin pemahaman kalian berkaitan materi-materi yang wajib kalian ikuti di semester 1 akan kalian lalui dengan baik. Selamat belajar, semoga pengantar ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.